Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan kita, alam semesta serta seisinya, yang telah merahmati kita dengan berbagai macam nikmatnya, dari nikmat kesehatan, nikmat keimanan, dan terlebih-lebih lagi nikmat kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dapat mengumpulkan kita di tempat ini yang penuh mubarakah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terang benderangnya zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Pada kesempatan yang penuh mubarakah ini, izinkan saya menyampaikan satu judul ceramah yang berjudul Ilmu yang Hilang dan Kebodohan yang Muncul. Menurut Anas radhiyallahu anhu, ada hal-hal yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tanda-tanda hari kiamat. Karena hal-hal itu dapat merusak pokok yang wajib dipelihara dalam agama, yang dengan pokok itu kebaikan manusia di dunia dan akhirat akan tercapai, yaitu satu, menghilangnya atau diangkatnya ilmu itu dapat berakibat terabaikannya ilmu itu dalam memelihara agama. Dua, meminum khamar atau minuman keras dapat merusak akal dan harta. Sahabat Nabi yang bernama, maka oleh sebab itu menjadi kewajiban para pemimpin bangsa untuk memperhatikan dan mengembangkan ilmu syariat dan menyajikannya secara luas. Ilmu-ilmu modern tidak termasuk dalam kategori ilmu di sini, karena ilmu-ilmu yang dibahas di sini ialah ilmu tentang agama, yaitu ilmu tentang Al-Quran, sunnah-sunnah Rasulnya, beserta kesopanan menurut agama, menyempurnakan diri dan mengikuti perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Al-Qastalani mengkhawatirkan umat Islam dari hal-hal ini, yaitu satu, tidak memperhatikan ilmu agama. Dua, menyebar luasnya kebodohan. Tiga, pemuda suka minum khamar atau minuman keras. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi bersabda, yaitu sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari para hamba, tetapi Allah mencabutnya dengan pencabutan atau mewafatkan para ulama, sehingga manusia tidak memiliki orang yang pandai, maka mereka akan memilih pemimpin yang bodoh-bodoh. Ketika mereka ditanya, mereka akan memberi fatwa tanpa ilmu, yang akhirnya mereka akan sesat dan menyesatkan. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Umar bin Abdul Aziz pernah berfatwa lewat tulisannya, yaitu hendaklah engkau menyebar salam dan duduk-duduklah di majelis ilmu, agar orang yang tidak tahu menjadi tahu, karena ilmu itu tidak akan hilang selagi ia tidak menjadi rahasia. Sedangkan agama mengajarkan kita tentang sabar,
jujur, zuhud, qanaah, istiqomah, menjaga diri, malu dan sebagainya. Manakala pada suatu masyarakat sifat-sifat itu sudah tidak ada, maka sudah dipastikan agama masyarakat itu telah rusak, imamnya lemah dan kerusakan pun merajalela. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah di Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nasi liuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang sekira-kira artinya yaitu telah tampak kerusakan di darat dan laut yang disebabkan oleh ulah tangan manusia, sehingga Allah merasakan atau menimpakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surah Ar-Rum ayat 41. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Artinya manusia akan ditimpa berbagai macam mara bahaya seperti banjir, kebakaran, tidak turun hujan, perdagangan kacau, kehabisan hasil bumi, banyak hewan ternak mati dan sebagainya. Pada hakikatnya karena dosa-dosa dan kezaliman manusia itu sendiri, sehingga Allah menimpakan siksaan di dunia sebelum mereka merasakan siksaan di akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan di atas dan ada terus di jalan yang benar, itu jalan Allah Subhanahu wa taala. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wassadah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.